Selamat sore Cirebon. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada One Vision karena sudah mempercayakan saya untuk mengisi acara business seminar di sini. Saya sharing kenapa dari kondisi saya di usaha TNC bersama One Vision mendapatkan perubahan hidup yang sangat luar biasa bagi saya. Tapi sebelumnya saya akan sharing dulu. Nah ini saya, tapi udah nggak kelihatan tukang parkirnya Bapak Ibu. Ini sudah kayak manajer, direktur gitu loh. Kalau Bapak Ibu udah kebayang ya, tukang parkir seperti apa hidupnya? Kalau hujan, kalau panas, muka atau jidat mengkilat. Tapi sini udah nggak kelihatan lagi. Itu berkat produk TNC yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Ini saya Bapak Ibu, saya memiliki 3 saudara. Yang tengah ini adalah kakak saya, ini adik saya, dan ini saya. Dari kelihatan wajahnya memang saya yang paling on. Kalau di kampung saya, nama saya nggak ada yang tahu. Biasa dipanggil Moyo. Moyo itu artinya kalau bahasa Indonesianya Oon, kalau bahasa Balinya Moyo. Saya waktu di sekolah dasar SD beberapa kali nggak naik kelas, 3 kali. Itu. Saya takut tidak naik kelas lagi yang keempat kalinya, bahkan sampai saya takut tidak lolos. Saya ingin biar naik ataupun lolos di sekolah dasar, itu saya banyak ayam saya korbankan untuk guru saya. Mau kenaikan ataupun kadang mau ujian, saya bawa ayam ke wali kelas saya. Kadang bawa ayam maduan untuk kepala sekolah saya. Saya takut tidak naik kelas, artinya saya mengadakan hubungan baik kepada guru-guru. Biar mendapat nilai bantuan, itu maksud saya. Dan itu saya lakukan, banyak ayam saya korbankan untuk bisa lolos di sekolah dasar. Hanya nilainya Bapak Ibu ya, kalau ulangan saya tidak pernah mendapatkan nilai 5, itu tidak pernah Bapak Ibu. Menurut saya tuh 4 atau 5 itu udah seperti angka 8 Bapak Ibu. Itu. Karena setiap ulangan paling 3 itu udah maksimal. 4 udah besar sekali menurut saya. Apalagi matematika Bapak Ibu. Bukti sukses saya waktu di SD. Nah ini. Ini buka-bukaan aja Bapak Ibu. Ini buka aib saya waktu di sekolah dasar. Ini sudah nilai tambahan semua Bapak Ibu. Ulangan udah 3, 2, 4 udah besar sekali. 5 sudah kayak angka 8 menurut saya dulu. Paling banyak ini 7. Ini keterampilan. Kebetulan waktu itu ujiannya mulat ketipat. Karena saya dari kecil diajarkan oleh orang tua saya buat ketipat itu. Saya dapat nilai 7, yang sisanya itu udah nilai tambahan. Sampai tamat SD, kemudian melanjutkan ke SMP itu udah nilainya sudah seperti itu juga. Cuma kami tetap mengadakan hubungan, karena hubungan itu lebih penting. Karena nilai saya ditambah, dapat ulangan sedikit ditambah. Hubungan itu yang terpenting. Itu. Yang penting bisa lulus. Kalau saya sih menurut saya ijazah itu ya nggak pinter soalnya, yang penting dapat ijazah gitulah. Yang penting dapat ijazah, nggak kayak yang lain. Biasanya kan ranking berapa, kalau saya udah ranking terakhir udah pasti itu. Itu ranking terakhir. Nah nilainya seperti ini. Kemudian melanjutkan lagi ke SMA. Di SMA juga nilainya seperti itu. Kami udah dari awal, karena kami dari kondisi ya, dari orang tua, dari kakek, dari bapak, udah orang miskin. Orang tua kami udah nggak melanjutkan sekolah ya. Dari SMP orang tua udah nggak mampu untuk menyekolahkan saya. Akhirnya saya SMP itu sekolah sambil bekerja. Kemudian tamat SMP saya sekolah lagi. Ibu saya ngasih uang 50.000 untuk melanjutkan di SMA. Kapanpun ini habis yang 50.000 ini kamu berhenti sekolah, digituin saya. Setelah saya melanjutkan sekolah, saya bekerja sambil sekolah. Dan setelah 6 bulan sekolah di SMA itu, kami sekalipun nggak pernah bayar SPP, sehingga kami dipanggil oleh kepala sekolah. Kamu kok nggak bayar SPP seperti itu? Akhirnya saya bilang apa adanya. Karena orang tua saya nggak punya apa-apa. Akhirnya saya waktu SMA itu sekolah sambil bekerja sebagai tukang sapu juga, bersihin kantor, bersihin kamar mandi, bersihin kolam renang, bahkan jadi kacung, tukang ambil bola tenis itu. Nah seperti itu. Akhirnya naik ke kelas 2, saya menyekolahkan adik lagi. Saya naik kelas 2 SMA, menyekolahkan adik SMA juga. Seperti itu saya lakukan. Dan setelah tamat di SMA, kami merantau ke Denpasar. Nah di Denpasar maunya saya mencari kerja. Nah apa yang terjadi karena nilainya jelek sekali Bapak Ibu ya. Nilainya hancur-hancuran seperti itu. Kami diterima di perusahaan supermarket itu, cuma ditugaskan sebagai tukang sapu. Tukang ngepel itu. Tukang sapu, tukang ngepel, akhirnya kami terima, yang penting kami dapat uang. Nah di saat seperti itu, ini tukang sapu ini kami ini mengontrak kos-kosan
Kos-kosan kami ya cuma dapat lantainya itu semen, nggak dapat tempat tidur, nggak dapat kasur. Begitu kami tidur beralaskan kardus. Kalau bandal gulingnya kami kardus itu gulung seperti itu. Itu kami kos di sini. Nah waktu itu tukang sapu gaji saya memang sedikit sekali. Untuk makan sendiri saya kurang. Itu terus terjadi berbulan-bulan, bertahun-tahun bekerja sebagai tukang sapu 8 tahun. Akhirnya kami ingin mendapatkan perubahan hidup. Saya ingin punya pasangan. Waktu itu saya nggak mau nyari orang yang sama dengan saya. Masa saya tukang sapu, nyari tukang sapu kan sama miskinnya gitu loh. Itu saya nggak mau. Saya nyari anak kantoran. Anak kantoran kan biasanya gajinya lebih banyak. Nah, bisalah menghidupi saya gitu loh. Nah itu maksud saya. Itu saya cari teman saya sendiri. Akhirnya lama prosesnya Bapak Ibu, bertahun-tahun saya nyari dia. Dia sudah mengatakan tidak mau karena apa ya? Mungkin anak kantor ya. Anak kantor kok pacaran sama tukang sapu, nggak matching itu ya. Tetap setiap pulang kerja jemput, malam pulang kerja saya jemput, mau ndak mau saya jemput itu loh. Itu selama sampai 1 tahun lebih. Dan lama-lama akhirnya dia luluh juga. Saya lakukan dengan komitmen konsisten terus-menerus saya cari. Gitu. Dan di bisnis ini juga seperti itu. Yang penting kalau kita ingin sukses, kita lakukan dengan komitmen, dengan ketekunan. Kalau sudah tekun ya sudah memiliki suatu komitmen untuk sukses, itu ya Bapak Ibu harus memiliki suatu ketekunan. Dan saya setelah 1 tahun lebih jemput dia, antar dia pulang, hanya lama-lama dia mau sama saya. Mau sama saya itu setelah katanya, kenapa kamu mau sama saya? Karena kasihan aja katanya. Nah seperti itu. Akhirnya kasihan sama saya. Nah pada saat itu karena saya sudah pacaran, akhirnya untuk makan saya cukup jadinya. Karena dia yang beliin beras gitu, kadang ngasih uang gitu. Kalau di saat saya kurang, kalau saya sih belum pernah ngasih dia gitu. Itu. Hanya apa yang terjadi setelah pacaran itu hanya kami ujung-ujung menikah dengan sangat sederhana sekali. Mungkin sekarang nggak ada orang menikah kayak gini. Biar di Bali juga nggak ada sesederhana ini. Karena saya dari kondisi orang miskin Bapak Ibu ya, dari kakek bapak orang miskin untuk menikah kami nggak ada juga. Kami semua ini dibelikan oleh mertua sama ini juga. Semua dibelikan oleh mertua. Kami cuma modal cinta aja. Yang penting kami dapat gitu. Dengan semangat kami. Gitu. Dan kenapa ya kami bisa dapatkan orang yang menurut saya ini luar biasa sekali ya. Kuncinya saya untuk dapatkan dia sabar dan gigih Bapak Ibu. Saya lakukan terus, saya nggak pernah putus asa sampai dia bilang mau. Gitu. Di bisnis ini juga jaga Bapak Ibu, kalau pingin sukses Bapak Ibu ya, Bapak Ibu harus memiliki suatu komitmen yang kuat. Jangan sampai setengah-setengah, jangan sampai 50%, 90%, tapi harus 100%. Kalau pingin sukses. Kalau gitu mending 0 seperti itu. Karena di bisnis ini juga dibutuhkan suatu komitmen yang kuat. Dan di sini juga saya bersyukur sekali ya, beliau ini sangat luar biasa. Saya menikah sama dia, karena saya berpindah bekerjaan. Nah saya dipindahlah menjadi penjaga loket parkir. Di loket parkir saya tidak lama, cuma 10 tahun bekerja di sana. Nah di sini saya dikenalkan bisnis ini. Di awalnya saya negatif sekali. Saya sering kucing-kucingan Bapak Ibu ya. Biasanya kalau teman saya ini datang bawa rokok, bawa nasi bungkus. Setelah itu dia menaruhkan bisnis, ini ada bisnis bagus yang bisa mengubah kehidupan. Pertama saya tertarik sekali, hidup saya ingin berubah. Tapi setelah dia jelaskan kok ada bulat. Ini kan multi level Pak ya? Iya. Wah enggak, sangat tertarik Pak. Menurut saya multi level tuh nggak bikin orang sukses menurut saya dulu. Multi level tuh menurut saya hanya buang-buang waktu. Banyak sekali saya melihat orang yang menjalankan bisnis multi level dulu Pak ya. Nggak ada yang sukses. Itu yang saya lihat. Ada teman saya, bahkan saudara, jalankan bisnis multi level itu. Semangat-semangat di awal aja Bapak Ibu. 5 bulan itu udah hilang. Padahal saya nggak pernah jalanin multi level Bapak Ibu. Tapi saya trauma melihat. Kasihan sekali loh dari gitu. Teman saya ini nggak kapok-kapoknya Pak. Tiap datang bawa rokok, bawa nasi bungkus. Rokoknya saya ambil, nasi bungkusnya saya ambil. Bisnis no. Itu dia. Tapi lama-lama kadang kasihan juga. Saya kasihan sama dia. Kadang kalau saya melihat duluan, saya bisa sembunyi kamar mandi. Kalau dia melihat duluan, saya udah nggak bisa menghindar. Rokoknya tetap saya ambil, nasi bungkusnya saya tetap ambil, tapi kalau bisnis saya nggak usah. Sampai saya giniin, kalau kamu besok lagi ke sini, mungkin nggak usah bawa rokok, nggak usah bawa giniin. Saya juga tetap nggak tertarik dengan bisnismu multi level, saya nggak tertarik.
Saya mau nyari yang nyata-nyata aja. Multi-level saya paling anti sama multi-level. Nah, seperti itu. Dan karena sakit saya itu semakin parah. Akhirnya dengan terpaksa saya membeli produknya. Pada saat itu ya, karena kondisi saya sebagai jaga parkir, mungkin uang saya sedikit ya, saya ditawarkan kalsium, citosan, double selulus. Karena sakit saya itu semakin parah, setiap hari semakin parah. Sejak ke belakang itu darah dulu keluar. Sejak ke belakang pasti darah dulu keluar. Nah, lama-lama saya takut, Pak. Kalau dibawa ke dokter lagi, itu dokter harus operasi. Saya disuruh operasi, dibikin pembuangan di samping. Nah, itu menurut saya malu sekali saya. Ini bau nantinya. Akhirnya dengan terpaksa saya membeli produknya pada saat itu dengan menjual anting-anting sama kalung anak saya. Kalau memang uang itu saya nggak ada sama sekali. Itu saya nggak pernah membelikan emas ataupun kepada anak saya, itu yang dikasih oleh saudara saya di saat anak saya 3 bulanan. Akhirnya saya belum sempat membelikan, tapi karena sakit saya semakin parah, saya terpaksa menjual perhiasan anak saya semua dengan membeli produknya. Dan bersyukurnya sekali, saya setelah minum produknya itu dalam waktu 4 hari, ambien saya nggak pernah mengeluarkan darah lagi. Dan sampai detik ini ambien saya tidak pernah kambuh lagi. Berawal dari produknya. Nah, pada saat itu karena saya ceritakan terus tentang kesembuhan saya, gininya saya belum tertarik sama bisnisnya. Karena menurut saya tuh yang namanya bisnis tuh bagi saya awam sekali. Menurut saya yang namanya bisnis itu kan harus pintar bicara, harus punya teman banyak, harus punya modal. Saya awam dengan bisnis. Dan di sini saya cuma ceritakan tulus tentang kesembuhan saya. Akhirnya banyak orang yang tersembuhkan. Ada yang teman saya anaknya panas sering step. Setelah saya sarankan untuk pakai kalsium, pakai zinc, tahu-taunya anaknya semakin pintar dan tidak pernah panas lagi. Hanya mulut lewat mulut. Nah, pada saat itu banyak sekali yang beli produk ke saya. Hanya saya cuma menunjuk tempatnya karena saya belum paham tentang bisnis ini. Akhirnya sambil saya bekerja, sambil saya jalankan usaha ini, tapi belum pernah pertemuan sama sekali. Nah, di sini di loket parkir ini, di sini saya terus cerita. Saya bekerja sebagai jaga parkir sambil cerita tentang usaha ini, tentang produknya, belum bisnisnya. Kemudian, Pak, ini ada teman saya mau beli lagi. Oh, pakai kartunya lagi. Terpaksa kartu saya pinjamkan ke teman yang lain. Nah, modal saya waktu itu cuma 600. Itu pun karena ambien saya dan karena ada tetangga saya lebih parah lagi ambiennya. Saya jual ke dia setengah. Maksudnya biar uang saya kembalilah setengah. Sembuh sudah. Saya terus setengah saya mau jual lagi biar kembali uangnya setengah. Nah, seperti itu. Terus ada teman saya lagi yang itu orang tuanya stroke, sudah 6 tahun nggak bisa jalan. Saya anjurkan pakai produk ini, kalsium, grip, Vitaline, sama Mungkot, sama Renum itu baru 2 bulan, Pak. 2 bulan dia mengkonsumsi produk ini, tak tahu bisa jalan. Nah, itu dari mulut lewat ke mulut. Banyak sekali yang pesan produk ke saya, Bapak Ibu. Terus saya sarankan teman saya, oh nanti beli gini ya, belinya di sana. Nanti bikin kartu, saya belum ngerti bisnis waktu itu. Nanti pakai kartu ini biar kamu dapat murah lebih banyak. Saya kasih ID saya, terus kasih dia, nanti dia suruh daftar, seperti itu. Nah, banyak sekali yang belanja, dan saya nggak tahu itu belanja sampai 4 juta. Saya nggak ngerti, peringkat saya nggak ngerti. Nah, setelah itu, bulan depannya saya dapat bonus, Pak. Dapat bonus pertama sekali 1 juta. Saya nggak ngerti. Teman saya bilang, ini bonusnya. Bonus apa, Pak? Ini dah kamu cerita terus, dapat uang. Terus bulan depannya lagi, saya dapat bonus lagi 1,5 juta. Terus 3 bulannya lagi dapat bonus 1 juta. Saya mikir, saya nanya, Pak, kok terus dapat uang saya, Pak? Dari mana caranya ini? Nah, itu. Gimana caranya nih? Ya itu udah cerita-cerita aja. Katanya saya sudah menjalankan bisnis ini. Terus gimana caranya, Pak? Bisa nggak lebih banyak lagi dapat lagi duit? Oh bisa. Kamu harus hadir di pertemuan. Oh, pertemuan apa itu? Pokoknya pertemuan ada nanti pertemuan. Oh, kayak meeting itu. Iya, waduh, kalau meeting enggak lah, saya nggak ikut. Saya nggak tertarik sama di pertemuan itu, Pak. Terus singkat waktu, nah teman saya ini terus mengajak saya, mengajak pertemuan, saya nggak pernah mau. Nah, kebetulan pada saat itu saya libur. Saya nggak lembur, nah teman saya ini datang. Katanya dia habis ngantar tamu, mau ngajak saya makan. Nah, teman saya ini mau ngeraktir saya makan. Bud, kamu mau nggak saya traktir makan? Makan di mana, Pak? Makan di restoran. Kamu pernah nggak makan di restoran? Nggak pernah, Pak. Sekarang saya traktir. Nah, karena saya ditraktir makan, saya mau, Pak. Dengan saking semangatnya, biar pernah makan di restoran, saya belum ganti baju, belum ganti pakaian seperti itu. Karena saya pakai sandal jepit, pakai celana pendek yang sudah
doer gitu, pakai baju juga doer. Saya belum sempat aja, saya langsung digonceng. Tahu-tahu diajaklah di Klan di Tuban. Nah sampai di sana, saya melihat itu kok orang pakai dasi, pakai baju jas seperti itu. Ini Pak, ini acara apa Pak? Ini dah bisnis yang kamu jalankan dari dulu, dia bilang. Pertemuan itu, iya. Loh, pakaian saya gini Pak. Nah, terus teman saya masuk kamar mandi. Kamu kemana? Saya kamar mandi dulu. Nah keluar dari kamar mandi, teman saya itu pakai jas, pakai dasi juga. Oh, saya kaget. Loh, kamu kok pakai jas juga? Nah, iya. Nah. Terus aku tunggu di sini aja deh. Nah. Saya di luar Pak. Saya nggak berani masuk karena melihat kondisi saya. Nah di sana saya nggak berani masuk ke dalam seperti ini Pak, karena akan melihat kondisi baju saya seperti itu. Dan saya pakai sandal jepit hitam itu, dan di sininya sudah lubang Bapak Ibu. Itu karena acara sudah mulai, sudah hampir berakhir, saya nggak berani masuk, dan teman saya ini terus bulak balik nyari saya, Bud sini masuk Bud, acaranya udah mau selesai, kamu rugi jauh-jauh sini. Pada situ saya sama sekali nggak mau. Marahnya saya pada saat itu, saya nggak diajak makan dulu Pak. Saya menahan lapar dulu, nggak diajak makan dulu. Di samping itu saya meninggalkan anak di rumah. Coba bilang tadi seperti mau ke sini kan saya ganti baju. Kalau aku bilang itu kan kamu nggak mau. Karena seperti itu dia bilang. Akhirnya karena saya kasihan dengan dia juga, bulak balik nyari saya nggak mau. Dengan terpaksa pada saat itu saya masuk, tapi nggak masuk ke dalam, cuma sandaran di pintu masuk seperti ini. Nahan perut lapar, nahan mikir anak di rumah dulu. Nah di sana cuma saya mendengarkan cuplikan passion seminar aja Bapak Ibu. Pembicaranya, padahal saya nggak kenal dengan videonya itu, cuplikan itu saya nggak kenal. Cuma saya pas kebetulan masuk, pembicaraan itu keras sekali mengatakan, Anda datang ke orang tua Anda hanya bisa minta dan minta terus. Sedangkan Anda tidak pernah memberi apapun kepada orang tua Anda, orang yang melahirkan Anda. Apakah itu namanya wujud bakti seorang anak pada orang tua? Saya mikir, kok saya yang kena ya? Nah itu, kok saya baru masuk udah dikenain ini? Karena saya rasa seperti itu Pak. Karena saya dari keluarga orang miskin, untuk mencari makan orang tua itu mencari makan untuk anaknya itu susah sekali Bapak Ibu. Ujung-ujungnya kalau sudah orang tua saya dapat makan itu paling ya jagung, itu udah bersyukur sekali. Ketela pohon, kadang nasi nangka, itu makanan saya dulu. Karena dari kondisi orang tua, karena dari orang tua itu nggak punya apa-apa. Pada saat saya mendengarkan itu ya, ini kok saya yang kena ya. Saya harus sukses di bisnis ini. Nah, seperti saya punya komitmen, saya harus berjuang di bisnis ini. Karena selama ini yang saya lakukan, saya sudah bekerja belasan tahun. Setiap pulang saya tetap minta. Karena dikasih sama adik saya juga. Karena setiap pulang aku minta. Mestinya saya memberi, tapi saya belum sempat memberi. Saya pada saat itu putuskan saya harus sukses untuk keluarga saya. Nah, untuk bisa sukses di usaha ini Bapak Ibu ya, ini saya berani Pak. Berani memulai dengan belajar sepanjang ini. Saya belajar, saya tanyakan kepada leader saya. Karena di sini saya mulai belajar. Nah, melihat kondisi saya Bapak Ibu ya, dengan keterbatasan saya, makanya saya di sini harus berani memulai. Bapak Ibu juga kalau ingin suatu perubahan Bapak Ibu, tidak harus hebat dulu. Tapi Anda harus memulai agar nanti bisa hebat seperti itu. Karena saya di sini saya mulai belajar sepenuhnya di TN bersama One Vision, dan saya banyak hal yang saya dapatkan perubahan hidup. Nah, di sini diantaranya adalah percaya diri. Percaya diri itu nggak ada, tentang pakaian itu nggak ada. Tapi di sini saya dapatkan kepercayaan diri. Saya berani bicara di depan orang banyak. Di awalnya saya tidak berani. Percaya diri itu saya dapatkan. Di samping itu yang kedua adalah cara berpakaian. Nah dulu baju bagus nggak punya. Baju bagus itu pun dari keluarga, dari teman. Itu udah baik. Kalau beli dari uang sendiri nggak pernah. Karena dari kondisi. Cara berpakaian saya juga dapatkan di sini. Saya diajarkan bisa berpakaian, pakai jas dulu. Awalnya pakai jas. Saya dulu bintang 5 nggak pernah pakai jas. Kadang pakai kemeja itu aja. Tapi di sini ya saya dapatkan cara berpakaian juga diajarin. Kemudian cara berbicara di depan umum. Nah itu juga saya dapatkan. Dulu Bapak Ibu ya, saya mungkin aib saya sampaikan kepada Bapak Ibu ya. Waktu saya nggak tahu peringkat bintang, saya nggak tahu Bapak Ibu. Teman saya cuma mengatakan, Bud, kamu bisa pertemuan enggak? Bisa Pak. Nah, emang kenapa? Kamu sekarang new bintang 4. Nah di sana saya dipanggil Pak. Impact itu. Bagi yang new bintang 4 silakan maju ke muka. Saya langsung dipanggil nama saya Pak. Bapak Nyoman Budiade. Saya udah gemeter Pak. Teman saya maju new bintang 4. Nah seperti itu. Terus karena saya melihat semua ngelihat saya disuruh maju, dengan terpaksa maju. Nah sampai di depan panggung itu saya dikasih mic. Setelah dikasih mic saya udah gini Pak.
gemeter, bibir saya gemeter. Terus saya lihat lutut saya udah gini ya. Dan saya belum sempat bicara Bapak, saya keluar kencing di hotel Pak. Keluar kencing, tepatnya di Hotel Yani, saya di sana keluar kencing. Waduh, ini basah nih. Belum sempat ngomong, saya takut kelihatan, saya kembalikan mic-nya lagi, saya langsung lari keluar. Itu sampai sekarang saya ingat itu. Hanya nggak pernah terlupakan kejadian itu waktu bintang 4, New bintang 4, saya disuruh itu, aduh, saya langsung berhenti. Akhirnya saya lari keluar, saya dikejar oleh sponsor saya. Kamu belum sempat ngomong, kamu udah keluar. Saya nggak bisa ngomong. Biarpun banyak dapat uang, saya nggak mau jalankan usaha ini lagi. Kalau masih ada ngomong ke muka itu, saya gituin. Semasih ada ngomong ke muka, saya nggak mau jalankan usaha ini dah. Biarpun banyak saya dapat, mending saya kerja biasa aja. Karena saya nggak ke pertemuan lagi. Nggak ke pertemuan lagi. Terus lama-lama saya dicari lagi, diajarin Bapak Ibu. Bud, kamu masa bilang namamu sendiri nggak bisa? Ini caranya Bud. Saya diajarin Bapak, dibikin orek-orek. Nama Budi Ade, latar belakang karyawan supermarket, jangan pakai tukang parkir jelek sekali. Nah gitu. Nah gitu dia bilang, jangan pakai tukang parkir jelek sekali, pakai karyawan supermarket itu aja. Nah. Oh ya, akhirnya saya pelajari Bapak Ibu. Kata-kata dua itu, nama Budi Ade, latar belakang karyawan supermarket. Saya belajar, tiap hari saya belajar Pak, di kamar mandi. Istri saya lagi masak sama anak-anak. Perkenalkan, nama saya Nyaman Budi Ade, latar belakang karyawan supermarket. Istri saya lagi masak, nyawan Pak. Gila. Nah gitu istri saya Pak. Orang gila. Nah, seperti itu Pak. Anak saya lagi Pak. Saya kan keras-keras ngapalin itu di kamar mandi. Perkenalkan, nama saya Nyaman Budi Ade, latar belakang karyawan supermarket. Gila, kadang anak saya juga ngomong itu. Saya belajar, saya diajak pertemuan lagi. Sebelum pertemuan diajak makan dulu, makanya saya mau pertemuan. Seperti itu. Diajak makan dulu, nah setelah diajak makan, baru pertemuan. Nah di pertemuan juga itu. Di pertemuan saya pikir benar juga Pak. Padahal di rumah sudah hafal sekali Pak. Setelah di pertemuan apa yang terjadi Bapak Ibu? Perkenalkan, nama karyawan supermarket. Nah seperti itu jadi. Itu semua orang ketawa. Latar belakang Budi Ade. Seperti itu. Itu berkali-kali Bapak. Bud, adanya kebalik itu. Masa kebalik? Saya kok nggak ngerasa kebalik itu ya, teman. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu saya. Teman saya. Hanya tapi di bisnis ini saya disuruh banyak hal saya dapatkan Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu bisa ketawa sekarang. Saya ketawa. Saya dulu aduh. Belum lagi ya, peringkat demi peringkat naik Pak ya. Saya kadang nggak mau Pak. Saya pernah ini kejadian juga. Saya sudah punya 3 bintang 5 di bawah saya nggak mau impact. Saya itu sudah 3 bulan Pak, 3 bulan saya mempunyai 3 orang bintang 5, saya masih ikut impact bintang 5. Sampai saya Pak Edi Krisado bilang, ini kamu tuh melawan sistem. Saya digituin Pak. Kok melawan sistem gimana Pak? Kamu kan ini 3 orang udah bintang 5. Iya. Kenapa kamu masih impact bintang 5? Mestinya kan kamu new 6. Iya sih Pak. Kamu sekarang impact ya? Oh jangan sekarang Pak, saya nggak mau. Sebelumnya anak kasih tahu biar saya bisa belajar ngomong. Nah seperti itu Pak. Saya nggak mau Pak. Kalau Pak nyuruh sekarang saya nggak mau Pak. Pak nggak ngasih waktu. Kasih saya dulu belajar ngomong. Apa yang harus saya omongin. Saya dibilang melawan sistem karena saya nggak mau impact new bintang 6. Padahal di 3 kali itu udah bintang 5. Mestinya saya new bintang 6. Oh, saya mendadak disuruh new impact bintang 6. Saya nggak mau. Pak terlalu mendadak ngasih tahu. Nanti aja. Pak Budi gini aja. Terserah Pak Budi mau ngomong apa di panggung. Yang penting Pak Budi bintang 6 itu aja. Mau bicara apa kayak terserah Pak Budi. Yang penting new bintang 6. Boleh gitu Pak? Nah, boleh. Wah gitu. Akhirnya saya terpaksa new bintang 6. Impact pada saat itu. Wah ngalor ngidul kemana-mana itu Pak. Ini gimana caranya nutup ini. Udah berpikir udah keringat dingin kayak terbang tuh rasanya. Ini sampai keringat dingin akhirnya belum closing itu saya langsung duduk. Nah setelah impact itu, setiap sudah bintang 5 impact, saya langsung ke belakang, nggak impact lagi. Setelah lewat bintang 6 baru masuk lagi. Nah itu berkali-kali, itu berkali-kali saya lakukan. Karena bicara belum lancar, karena kayak saya kan dari kampung ya, dari desa ya. Bahasa Indonesia itu belum lancar.
Karena SMA saya juga di kampung. Kadang bahasa Indonesia itu campur-campur dengan bahasa Bali. Tapi saat ini tahulah sedikit. Tapi bahasa Inggris sama sekali nggak tahu. Itu. Akhirnya banyak saya dapatkan di bisnis ini. Berbicara di depan umum ya sudah saya dapatkan. Sekarang sudah jadi pembicara. Itu senang saya dan sudah berani berbicara di hadapan orang banyak. Itu yang saya dapatkan, banyak hal saya dapatkan di usaha ini, termasuk pengembangan diri, investasi. Nah di sini juga Bapak Ibu ya, dari kondisi saya, dari keluarga yang sangat miskin, saya di sini lakukan Bapak Ibu. Bisnis apapun yang kita lakukan kan butuh investasi Pak ya. Investasi bayar harganya seperti itu, entah itu bayar harganya lewat waktu maupun dari uangnya, kita bisa lalui prosesnya. Dan di sini dari kejadian yang saya pernah alami dan karena kondisi Bapak Ibu ya. Karena untuk sukses di bisnis ini kan harus rajin-rajin ke pertemuan. Nah pertemuan itu kan pakai uang Bapak Ibu. Dari kondisi saya Bapak Ibu, saya tidak punya apa-apa. Karena dari penjaga loket parkir ya. Saya sering lakukan, setiap ingin pertemuan, itu saya jatah makan sebulan itu saya jual. Untuk pakai pertemuan. Biasanya dapat kupon nilainya itu 5.000, saya jual biar bisa ke pertemuan. Kemudian pertemuan seperti itu, ya saya jual jatah makan istri saya juga. Nah, kami kalau kerja bawa nasi dari rumah, nasi putih, terus nanti kalau bawa bekal ya paling beli kerupuk itu aja. Tapi seringan bawa nasi putih aja. Saya lebih sering minta sambal di kantin. Itu yang sering lakukan sampai detik ini saya ingat sama petugas kantinnya itu. Karena terlalu sering saya minta sambal sama petugas kantin Bapak Ibu ya. Kadang saya sampai, Bu bisa minta sambalnya. Nah. Ambil aja di cucian piring itu nih. Saya pernah digituin. Akhirnya pernah juga piringnya udah bersih, udah mau pulang nih. Seperti itu saya lakukan. Kadang istri saya juga jatah makan istri saya tak jual juga. Seperti itu saya lakukan. Kemudian juga untuk hadir di passion seminar. Sponsor saya mengundang promosi tentang pertemuan. Itu tiketnya waktu itu 50.000. Pak Budi, nanti ada passion seminar. Passion seminar itu bagus sekali acaranya. Nah. Kalau bisa Bapak Budi nanti undang teman-temannya. Nah, pada saat itu saya ikutin dia. Hanya saya mengundang teman-teman saya. Teman saya juga siap datang. Nah, pada saat itu saya tidak punya uang sama sekali. Nah kebetulan saya melihat kalung istri saya. Mungkin enggak istri saya punya, tapi neneknya punya. Neneknya punya, dikasih anaknya. Nah itu karena saya bisa mengajak itu 8 orang untuk ke passion seminar. Saya rayu istri saya untuk bisa jual kalungnya. Itu kalung dari neneknya. Itu saya jual. Dari sore saya rayu istri saya sampai malam jam 12 malam baru dikasih. Akhirnya saya jual di dagang emas untuk belikan tiket passion seminar. Akhirnya saya jual kalung istri saya untuk belikan tiket passion seminar. Nah setelah hari hanya di passion seminar udah mulai, saya tidak dapat libur. Pada saat itu saya bolos dan apa yang terjadi di dalam perjalanan itu saya juga nggak tahu kok dari mana datangnya kok bisa ada ular hijau yang melilit di tangan saya. Saya pikir itu daun kelapa. Waktu sudah mepet, terlambat passion seminar. Dan saya mikir juga kalung istri saya sudah belikan tiket. Berarti saya harus hadir pertemuan biar uang saya ini kebalik gitu loh. Akhirnya karena mepet, saya terpaksa ngebut dari Ubung menuju ke sentral parkir Kute. Di sana passion seminarnya. Nah, setelah perjalanan itu di tangan itu kayak hijau-hijau itu. Saya pikir waktu itu daun kelapa. Tahu setelah di lampu merah di toko Iman Bonjol itu saya berhenti, tahu ular hijau yang sudah melilit di tangan saya di sini sampai ke sini. Melilit, terus saya lihat tahu ular hijau. Dengan takutnya saya pingin gimana cara menjatuhkan ular hijau itu. Karena terpaksa saya naikin pelan-pelan langsung tak gini. Ya langsung ular itu jatuh dan dilindas. Pada saat itu tenaga saya sudah habis, saya langsung roboh. Dan pada saat itu juga banyak sekali yang orang melihat. Pak, kenapa ini kok pucat sekali? Nah, Pak mau pingsan ini? Nah. Enggak Pak, saya baru habis dililit ular, itu ularnya mati. Nah. Saya kaget sekali. Nah. Saya dikasih air Pak, air putih. Orang yang lewat itu mengatakan, kok bisa gini Pak? Nah, saya juga nggak tahu Pak, saya pikir itu daun kelapa atau kok ular ya. Biasanya kalau saya seperti ini alamat tidak bagus Pak. Pak, saran saya, kalau Pak mau dengerin saya, nggak usah ke sana. Pak kerja di mana? Saya mau ke Kudu Pak, acara penting. Kalau Pak mau dengerin saya, ini alamat tidak bagus, nggak usah ke sana. Saya dikasih air minum. Enggak Pak, ini penting, saya harus datang hadir sana. Terus ada lagi orang mengampiri kedua yang mengampiri saya. Pak, kenapa ini kok pucat sekali? Nah? Saya habis dililit ular Pak, itu ularnya. Nah. Oh, saya pernah alami kejadian seperti ini Pak, saya dihadang sama ular. Karena saya bangkrut, itu bilang Pak teman saya. Gitu. Pak, enggak usah Pak, telepon aja bosnya, enggak usah ke sana. Karena saya bilang, Pak, ini penting Pak, saya harus hadir di sana.
Saya ingat dengan kalung istri saya, Pak. Itu gimana biar kembali. Akhirnya kami terpaksa lanjutkan perjalanan atau bisnis seminarnya sudah mulai. Saya terpaksa duduk di belakang. Itu sambil nangis sejadi-jadinya. Penuh sekali. Akhirnya dari awal bisnis seminar, teman-teman saya telepon semua sudah nggak ngangkat telepon. Semua nggak ngangkat telepon, semua sudah nggak datang. Karena sampai selesai kami pulang di perjalanan masih nangis kami. Karena di lampu merah saya dilihat banyak orang yang melihat ini orang ini kok nangis. Karena itu teman saya nggak datang. Nah sampai di perjalanan mau menuju lewat di sawah, saya parkir di pinggir jalan, saya langsung lari ke tengah sawah itu. Lari tengah sawah langsung teriak-teriak. Ya Tuhan, saya mau sukses. Kok nggak ada orang yang gabung sama saya? Kok nggak ada orang yang mau ajak sukses di usaha ini? Sampai teriak seperti itu. Mungkin kalau orang lain mendengar saya dibilang gila pada saat itu. Padahal saya, ya Tuhan bantu saya ingin sukses. Kok nggak ada orang yang mau saya ajak sukses? Nah seperti itu sampai saya Bapak Ibu. Nah terus saya pulang, nah, sampai di rumah saya langsung tidur. Nah istri saya tanya, Pak gimana pertemuannya, bagus ya? Apa nggak dapat lihat pertemuannya? Nah, Pak terlambat datang. Loh tiketnya sudah dijual. Itu bilang istri saya. Gimana orang udah terlambat, teman-teman yang Pak undang itu semuanya nggak datang. Terus tiketnya masih ini. Terus istri saya bilang, lu besok kita makan apa? Lagi dia sampai marah-marah istri saya, besok kita makan apa? Uang kalung sudah semua habis, cuma saya bawa tiket pulang. Saya langsung waktu itu jawab, ya nggak usah makan semuanya lah. Tak gituin istri saya. Saya nangis dan besok paginya anak saya 2 nangis minta makan, saya nggak punya beras, nggak punya uang. Nah, pada saat itu ya kami gonceng anak saya, gonceng sama istri saya ke mertua lagi. Di sana saya minta makan, minta beras, minta uang. Ini pulang lagi. Dan besoknya lagi pertemuan itu. Saya nggak pernah putus asa. Pertemuan saya terus. Karena istri saya sudah nggak punya uang, pertemuan lagi. Saya digituin, dimarah-marah. Nah itu saya terus lakukan Bapak Ibu. Bisnis seminar berikutnya Bapak Ibu, April saya lagi datang. Tiket bisnis seminar yang 8 itu masih Pak. Terus ada bisnis seminar lagi, teman saya ini datang lagi. Bud, bisnis seminar Bud. Bayar. Itu bisnis seminar aku nggak ikut, yang kemarin aja itu 8 masih utuh. Mana aku ambil itu kalung istri saya itu loh. Tak gituin. Ini April saya ini ngotot sekali Bapak Ibu. Untuk makan besok saya nggak ada Pak. Saya sampai banting dompet. Wah udah gituin. Lepas ribuannya 1. Nah seperti itu. Nah seperti itu. Saya udah bilang, saya nggak punya uang Pak. Akhirnya teman saya enaknya sekali menjawab Pak. Bud, coba kamu pikir Bud. Justru kamu tidak punya uang, jalankan bisnis ini agar nanti punya uang Bud. Nah seperti itu dia bilang. Ya, anak kamu sekarang kan belum minta 5 tahun, 10 tahun, anakmu sekolah, apakah kamu punya uang? Justru kamu tidak punya uang, jalankan usaha ini biar nantinya bisa punya uang. Banyak sekali bicara apelin saya Bapak Ibu. Justru kamu tidak punya waktu, jalankan bisnis ini biar nanti punya waktu untuk keluargamu. Nah, justru tidak punya uang, jalankan usaha ini biar nantinya punya uang. Apalagi orang-orang yang punya alasan, saya kan tidak punya teman. Justru tidak punya teman, jalankan bisnis ini agar nantinya mempunyai banyak teman. Itu yang saya dapatkan bisnis ini. Bisnis ini terlalu mulia. Saya ngikutin, dengan terpaksa pada saat itu saya pinjam uang 50.000 ke tetangga saya. 1 aja tiketnya. Karena saya untuk besok nggak ada. Pada itu saya beli. Dan masalah pertemuan Bapak Ibu saya tetap lakukan. Saya tidak pernah libur di pertemuan. Karena leader saya sering mengatakan pertemuan yang paling penting adalah pertemuan yang tidak Anda hadiri. Sampai 2 kali, 3 kali tidak pernah pertemuan, itu biasanya sudah kembali ke zona nyaman. Makanya kenapa saya bisa seperti ini? Karena saya terus hadir di pertemuan-pertemuan. Untuk bisa sukses di bisnis Tiansi bersama One Vision, itu tidak ada orang yang tanpa pertemuan Bapak Ibu. Tidak ada orang sukses tanpa hadir di pertemuan. Pasti orang-orang yang rajin terus pertemuan. Karena di pertemuan itu kita mendapatkan banyak hal, memotivasi kita, semangat kita dijaga. Sama halnya dengan punya HP Bapak Ibu. Baterainya sudah habis, sudah drop, tapi nggak dicas lagi, itu kan semakin mati. Tapi di bisnis ini Bapak Ibu ya, untuk menjaga semangat Anda, makanya Bapak Ibu harus hadir di pertemuan. Apalagi pertemuan bersyarat. Investasi, visi, impian. Nah ini di bisnis ini saya dapatkan visinya, gambaran masa depan saya seperti apa jadinya. Saya dapatkan. Nggak ragu-ragu melangkah ke depannya, karena saya diajak sama Pak Edi ya. Ini gambaran masa depan. Suatu saat nanti saya akan sukses seperti dia. Karena apa ya? Pertama sekali dia hadir di pertemuan Vision Seminar ya, itu saya datang seperti kucing
Tapi setelah hadir keluar dari Vision Seminar seperti harimau. Kekuatan saya, power saya ada. Semangat saya luar biasa. Makanya saya terus hadir di pertemuan. Nah, masa lalu tidak sama dengan masa depan Bapak Ibu ya. Makanya jangan terlalu sering memikirkan masa lalu. Karena masa depan itu jauh lebih penting daripada masa lalu. Banyak sama halnya dengan kayak mobil itu Pak ya. Sering lihat spion, nanti kita depan nggak tahu. Terus berjuang di sini, berjuang untuk masa depan Anda jauh lebih baik. Nah di sini saran saya Bapak Ibu, beranilah bermimpi. Beranilah berjuang di usaha ini untuk jadi seorang pemenang. Karena semakin banyak yang Bapak Ibu dapatkan di usaha ini Bapak Ibu, kalau saya karena kondisi saya Bapak Ibu ya, kondisi saya sebagai penjaga loket parkir ngomong ini itu kadang banyak lecehan saya dapatkan, banyak hinaan itu saya dapatkan. Dibilang sok dokter, pernah Bod, ingat Bod, kamu tuh tukang sapu, tukang parkir, bicaramu kayak dokter. Kasarnya gitu, kamu ngomong Mercy BMW, nanti bisa lain dapat Mercy BMW, Bod, ingat Bod, kamu tukang parkir, spion Mercy itu 15 juta, kamu beli gambar baru bisa. Nah, tadi gituin Pak, hinaan, bukan hinaan dari teman-teman, tapi dari keluarga, dari istri saya, dari saudara saya, itu saya terus nikmati Bapak Ibu, karena tahu proses sukses itu adalah harus berani bayar harganya, harus berani kegagalan kita lewati, karena saya tahu Bapak Ibu ya, semakin banyak kesulitan yang kita hadapi, maka mental kita akan semakin kuat. Maka kekuatan mental itu datang dari kesulitan yang kita hadapi. Itu. Akhirnya saya semakin terbiasa dengan penolakan. Sudah biasa, enak sekali. Kadang kalau saya ditolak, dihina itu, kita juga dapat kopi, juga dapat pisang goreng. Itu saya menikmati. Menurut saya kalau ditolak, dihina itu bukan nasib dia, Bapak Ibu. Sudah jelas-jelas diabetes mau diamputasi, saya jelasin tentang roda ini, ditolak. Ujung-ujungnya ya amputasi, kan dia nyesel ya. Saya bersyukur gabung di usaha ini sampai saat ini. Hampir saya nggak pernah kambuh lagi. Menurut saya pribadi, bisnis ini terlalu mulia sekali bagi saya. Terlalu mulia, membantu banyak orang untuk sehat, membantu banyak orang untuk sukses juga. Gitu. Karena apa ya? Kekuatan mental itu datang dari kesulitan yang kita hadapi. Semakin banyak penghinaan itu, makanya itu kita semakin kuat. Itu sama pakai kekuatan. Itu pakai saya bahan bakar untuk terus melangkah di bisnis ini. Nah, akhirnya bisa pensiun sebagai bintang 7 dulu Pak ya. Sambil bekerja, terus saya lalui bisnis ini sampai bintang 7, bonus saya lumayan, akhirnya saya makanya pensiun. Ini pengalaman kerja saya. Bapak Ibu bisa lihat ya, biar enggak diadu katanya, tapi ini bukti sukses saya waktu di tukang parkir. Nah, ini anggota tim loket parkir. Ini pengalaman kerja saya Bapak Ibu. Ini demikian surat ini dibuat agar dapat dimanfaatkan kemudian hari. Nah, seperti itu. Bapak Ibu di ruangan ini jauh lebih hebat daripada saya. Asal Bapak Ibu mau belajar, mengikuti tim leader Anda, saya percaya akan jauh lebih sukses, akan jauh lebih besar pergerakan bisnis Bapak Ibu semuanya. Karena di bisnis ini saya tahu sekali Bapak Ibu, Anda untuk memulai ini tidak perlu hebat, tetapi Anda harus memulai dulu biar menjadi lebih hebat lagi. Karena di bisnis ini tidak memikirkan latar belakang apapun, jabatan ataupun kondisi latar belakang saat ini Bapak Ibu ya. Apapun kondisi saat ini itu tidak penting. Yang penting Bapak Ibu mau, pasti bisa. Apapun latar belakang Anda pasti bisa. Orang goblok tidak banyak mikir, terus melangkah. Orang pintar kebanyakan mikir, akibatnya tidak pernah melangkah. Ini Bobi Hadino mengatakan. Artinya kalau menurut saya Bapak Ibu ya, bisnis ini saya goblok-goblokin aja Bapak Ibu. Semakin goblok semakin sukses dulu. Itu yang saya rasakan. Karena apa ya? Saya sering semakin banyak penolakan, sukses itu kan semakin dekat. Oh iya, tadi saya ditolak, berarti sukses saya semakin dekat. Itu gobloknya saya Bapak Ibu. Kok banyak sekali yang leader saya mengatakan semakin banyak ditolak, sukses itu semakin dekat. Saya yakini sekali itu Pak. Penting saya jelaskan dengan tulus apa yang saya tahu, masalah gabung atau enggak itu urusannya di atas. Itu saya pikir. Pokoknya saya proses sebanyak-banyaknya. Apalagi orang pintar pasti jauh lebih cepat itu loh. Saya so-on ini bisa dulu. Apalagi Bapak, saya percaya, yakin sekali Cirebon orang-orang yang luar biasa. Artinya bisa jauh lebih cepat pergerakan bisnisnya. Orang goblok tidak banyak mikir. Yang penting terus melangkah. Orang pintar kebanyakan mikir, akibatnya tidak pernah melangkah. Itu memang betul sekali. Akhirnya saya berjuang terus, saya lalui prosesnya siang malam, padang istri saya sampai bisnis apa ini malam-malam. Ya istri saya negatif sekali. Tak olok-olok juga ada ajak Vision Seminar. Bu, ikut pertemuan ya, Bapak menikah. Oh ya, tak ajak Vision Seminar, bilang teman saya menikah. Dia mau datang. Mana pengantinnya mana? Belum datang, tar lu. Akhirnya ikutin aja. Akhirnya sampai ini kok terus nggak ada pengantinnya Pak.
ini dah namanya bisnis seminar, inilah bisnis yang saya jalankan Bu. Oh kalau gini bagus, Pak Ibu setuju. Pada saat itu setuju Bu, tapi setelah keluar malam-malam lagi nggak setuju lagi gitu. Nah seperti itu, dia nggak tahu saya bekerja untuk siapa. Emang sering Pak proses saya lalui Pak ya. Kadang anak-anak saya kan masih kecil Pak ya. Ditinggal kadang ini dipegang kaki saya kedua dipegang. Sampai nangis-nangis anak, Pak jangan keluar, diam di rumah. Kalau asa tungguin anak saya, apa nanti kalau sudah besar apa bisa dikasih kerikil kan enggak ya. Makanya paling saya tinggal nangis anak saya paling cuma 15 menit setelah itu udah. Makanya saya jalankan bisnis untuk anak saya, keluarga saya. Ini saya tinggalkan sementara. Akhirnya saya berjuang ini waktu itu di puncak di Bedugul jam 3 pagi. Saya masih ngumpul-ngumpul seperti ini. Kami menikmati sekali Pak berjuang di bisnis ini karena semangat saya melihat semangat grup itu semangat sekali dan saya antara siang dan malam udah nggak peduli lagi. Akhirnya juga kok saya nggak pernah sakit tapi produk tetap. Tapi karena saking semangatnya itu bablas semuanya. Perjuangan saya ya ini waktu di Banyuwangi di dekat Pura itu saya ngumpulin juga orang-orang Banyuwangi dan kami cek kesehatan di sana. Ini waktu itu jam 1 karena dia mau menunggu saya. Jam 1 malam. Nah ini juga ngumpul sama istri saya juga. Ini waktu di Kintamani kami lakukan sampai malam-malam seperti ini. Itu kami lakukan. Bahkan kami berjuang juga sampai ke Jakarta. Grup kami banyak di Jakarta. Ada dokter juga, ada general manager Adidas, ada direktur pabrik sepatu Nike juga. Beliau sembuh karena istrinya kena stroke. Itu ada dokter juga diabetes sembuh juga. Ini waktu mengembangkan ke Jakarta, sering itu hampir tiap 2 minggu sekali kami ke Jakarta untuk mengembangkan usaha ini. Karena tim kami di sana banyak sekali di Jakarta. Untuk sukses di bisnis ini sekali lagi Bapak Ibu, tidak harus hebat untuk memulai. Tetapi Anda harus memulai agar menjadi hebat. Itu aja kuncinya. Jangan melihat kondisi Bapak Ibu saat ini. Itu. Ya ini, apa yang diraih leader Anda itulah cerminan masa depan Anda. Nah itulah cerminan masa depan Anda. Karena waktu itu saya melihat Pak Edi Krisanto Bapak Ibu ya. Waktu di pertemuan saya melihat dia. Ini kok seorang direktur, udah posisi direktur sekolahnya di Australia, kok maunya jalankan bisnis ini. Sedangkan waktu itu saya melihat saya sudah tukang parkir, sudah miskin, sombong lagi. Nah seperti itu. Saya melihat Bapak, pertama sekali pertemuan Bapak Ibu ya. Ini kok ada polisi, ada dokter, ada manajer yang lebih mencengangkan lagi. Menurut saya itu direktur Pak. Direktur hotel berbintang Pak. Ini kok maunya ya jalankan bisnis ini. Padahal sekolahnya luar negeri. Ini pasti bagus. Saya pikir dulu ini bisnis ngolok-ngolok seperti itu. Tidak mungkinlah sehebat dia diolok-olok lah. Ini pasti bagus. Seorang direktur aja mau menjalankan. Waktu itu ukuran saya polisi lagi. Lihat polisi kok biasanya orang polisi itu nangkep seperti ini loh. Yang ngolok-ngolok seperti ini. Tapi polisi kok jalankan bisnis ini juga. Nah. Menurut ukuran saya sebagai penjaga parkir, saya udah miskin, sombong, tukang parkir, kenapa nggak mau? Makanya saya pada saat itu, ini jalan saya harus sukses. Polisi aja jalankan. Direktur Pak Edi Krisanto Bapak Ibu, beliau tuh lebih yakin daripada saya Bapak Ibu. Pak Budi pasti bisa Pak Budi ini. Yang penting terus Pak Budi. Itu saya melihat. Dulu waktu saya bekerja, manajer saya, jangan manajer, supervisor saya Bapak Ibu, itu menghina-hina saya Bapak Ibu. Saya kalau pagi ketemu, pagi Pak nggak dihiraukan. Tapi di bisnis ini Bapak Ibu, saya sering dipeluk, dijabat tanganin oleh Pak Edi Krisanto. Itu direktur. Beliau yang memapah dan membimbing saya. Lebih yakin kepada saya. Pak Budi, kalau Pak Budi terus jalankan bisnis ini, saya percaya dan yakin sekali apa yang saya dapatkan, Pak Budi pasti dapatkan. Nah seperti itu. Pada suatu saat sebagai penjaga loket parkir itu pimpinan kerja saya nggak pernah ngiraukan saya, nggak pernah ngasih jabat tangan, di siapapun dia lain-lain Bapak Ibu. Tapi di bisnis ini, Pak Edi Krisanto saya sering meluk saya, jabat tangan, ini orang direktur loh, mau jabat tangan. Ini saya udah bangga sekali, senang sekali. Karena beliau lebih percaya, lebih yakin sekali saya bisa sukses. Makanya saya berjuang, saya yakin itu. Dia percaya, kenapa saya tidak? Memang saya tidak kenal dia, saya nggak tahu dia, memang saya tukang parkir. Tapi dia lebih percaya sama saya juga harus percaya. Saya akan buktikan, Pak Edi, saya juga pasti bisa. Apapun yang Pak dapatkan, saya juga pasti dapatkan. Saya buktikan kepada dia, saya katakan pada beliau. Nah ini setelah itu saya pensiun, New Bintang 8 bisa beli mobil ini, tadi saya bilang ya. Ini dulu nggak ada mobil niaga, saya beli, atau New Bintang 8, beli mobil Xenia. Ini waktu saat itu saya belum bisa nyetir sama sekali. Saya pagi-pagi naik mobil langsung ya hidupin, turun lagi pulang. Besoknya lagi tak hidupin, karena nggak bisa nyetir. Hidupin aja, lagi pulang. Kadang terpegang-pegang puter-puter aja setirnya, tapi diem dong.
Nah, seperti itu. Karena sampai tetangga mengatakan, Pak Budi, kok nggak pernah dibawa mobilnya? Nah? Belum bisa nyetir, Pak. Nah. Itu sering ditanya kepada saya, kenapa punya mobil nggak pernah dipakai? Belum bisa nyetir, Pak. Nah, terus gitu. Setiap lewat di rumahnya ditanya seperti itu. Karena saking marah juga terus ditanya seperti itu. Pertanyaan sama, Pak. Mobilnya kok diam aja di sana? Nah. Saya gitu, nah. Belum bisa nyetir, Pak. Nah. Belum bisa nyetir sudah beli mobil, kan digituin, Pak. Marah sekali pada saat itu. Daripada Pak pinter nyetir, tapi nggak bisa beli untuk apa? Nah. Saya langsung gituin saya. Itu. Terus berapa kali pertemuan, Pak ya? Pertemuan. Loh, Pak Budi katanya beli mobil, kok nggak pernah dibawa? Belum bisa, Pak. Terus sampai sebulan, Bapak Ibu, ditanya seperti itu. Akhirnya saya belajar, Pak. Nah, setelah belajar apa yang terjadi bisa nyetir sekali, Pak ya? Udah baru bisa nyetir, itu banyak sandal saya hilang, Pak. Banyak sandal saya hilang. Karena apa? Saya naik, itu sandalnya lepas, langsung jalan itu. Misal turun, loh, sandal saya mana ya? Waduh, ketinggalan. Itu banyak, Pak. Sejak pergi pasti sandal saya ketinggalan. Mau pergi, saya taruh sandalnya, langsung jalan. Dan sampai istri saya marah, Pak. Nggak usah beli sandal bagus-bagus lagi nih. Terus hilang aja sandalnya. Nih. Seperti itu. Baru beli, mau berangkat, udah nggak pakai sandal lagi nih. Terus di jalan beli lagi nih. Pulangnya lagi nggak pakai sandal. Terus seperti itu. Ternyata pasti ada yang merasakan itu seperti saya di sini. Itu pokoknya unik sekali. Karena apa ya? Saya belum siap, Bapak Ibu ya. Tian sini terlalu cepat mengubah kehidupan bagi saya. Terlalu cepat menghidupan. Saya belum siap. Lagi beberapa bulannya Bapak Ibu saya diumumkan sebagai peraih mobil. Nah itu. Kalau ini aja menurut saya udah unik sekali. Belum lagi bisa nyetir, Pak ya. Karena gini, Pak ya. Mau kemana tuh bawa mantel hujan, atau dekat itu kadang bawa motor. Nah setelah di tengah jalan ada hujan itu, kan pakai mantel ya. Ada istri, Pak, ngapain kita bawa motor pakai mantel? Kita kan punya mobil di rumah. Oh iya ya, balik lagi. Nah itu seperti itu sering sekali. Itu pokoknya lama ingat punya mobil gitu, nggak pernah ingat itu. Karena apa ya? Di tukang parkir nggak pernah membayangkan ataupun bercita-cita beli punya mobil, nggak ada. Nggak pernah bercita-cita waktu tukang parkir punya mobil, nggak pernah sama sekali. Tapi di sini terlalu cepat mengubah kehidupan, Bapak Ibu. Saya sendiri belum siap. Gitu. Dan itu kejadiannya lama sekali. Setelah itu beberapa bulannya diumumkan sebagai peraih mobil mewah. Jalan-jalan ke luar negeri udah banyak ya. Ini saya akan kupas ini dulu. Jalan ke luar negeri. Nah, pertama ini ke Thailand, setelah itu Malaysia, yaitu Istanbul, Turki, Cina, Rusia, Sydney, Australia bersama adik saya. Yang paling bersejarah ini ke Thailand ini sama teman-teman. Itu luar negeri saya pertama sekali, banyak kenangan di sana di Thailand. Karena apa ya, saya kan orang desa, Pak ya, nggak tahu hotel, Pak ya. Akhirnya hotelnya kan bagus-bagus di sana, hanya untuk buka kunci kamar itu saya nggak tahu, dan mandi juga saya nggak. Teman-teman saya ada yang tahu hotel, ada. Kalau saya sih sama sekali nggak tahu, nggak pernah masuk hotel ya. Yang tahu cuma masuk rumah saya, masuk terus mau mandi, teman saya disuruh, Pak Budi mandi duluan ya. Oh iya Pak. Makasih. Setelah mandi, masuk kamar mandi, saya lihat ini anduk bagus sekali kok di bawah ditaruh. Nah, itu. Itu kesan pertama. Saya taruh di atas, saya mandi. Terus selesai mandi, saya kan keramas juga. Itu yang di bawah itu saya ambil sok untuk pengering gitu loh. Ya, teman saya giliran teman saya mandi. Siapa ngambil keset di bawah ini nih? Gitu. Hah? Keset. itu nggak pernah saya lupakan, Pak, sampai detik ini. Masa keset bersih itu dalam hati saya nggak berani. Masa keset bersih itu. Anduk antara keset sama bersihnya ini itu saya pakai. Terus pindah hotel lagi. Nah setelah pindah hotel dulu lagi saya nggak tahu ya, kok ada air panas sama air dingin itu saya nggak tahu. Saya disuruh mandi duluan, saya nggak tahu air panas air dingin, malah airnya yang ada merah tak hidupin sampai penuh. Pak Budi mandi duluan ya, hidup sampai penuh yang bak yang itu panjang itu. Nah setelah penuh saya mau gini pegang airnya, aduh panas sekali nah. Saya nunggu itu sampai dingin. Itu lama sekali sampai dingin. Terus teman saya, Pak Budi kok lama sekali mandinya? Ntar Pak. Nah, seperti itu. Ntar Pak. Nah, ini teman saya terus Pak Budi cepat mandi, bis mau berangkat.
Terpaksa saya keluar. Kamu udah duluan mandi. Nah. Gitu. Temen saya langsung dimasukin kakinya. Waduh, seperti itu. Dia keluar lagi. Pak Budi nunggu air bak tuh dingin ya? Iya. Pak Budi nunggu air bak tuh dingin semua ya? Iya. Ini ya Pak Budi, ini kalau air hangat ini buka sedikit, ini buka sedikit. Air hangat kuku jadinya, jangan ini aja dibuka. Saya diajar. Saya nggak tahu Pak, malah tak ini aja tak puter. Karena itu panas sekali airnya Pak. Nunggu itu dingin lama sekali. Seperti itu. Itu Bapak Ibu ketawa-ketawa aja ya. Pasti nggak tahu keluar negeri, nggak tahu hotel ya. Sekarang hotel mewah sudah. Saya sudah sempat ini ya. Ini hotelnya bagus-bagus sekali Pak. Dulu nggak pernah menyangka Pak jalan-jalan ke luar negeri. Nggak pernah bercita-cita sama sekali. Nggak pernah berangan-angan punya mobil. Terpaksa tukang parkir 2 punya mobil. Mobil mewah 1. Nah itulah perubahan hidup. Nah Bapak Ibu, saya tidak bermaksud sombong kepada Bapak Ibu, saya bilang apa adanya. Artinya kalau Bapak Ibu mengikuti leader Anda, Bapak Ibu juga bisa dapatkan semuanya, itu maksud saya. Saya bukan maksud pamer Bapak Ibu. Kalau saya penjaga loker parkir aja bisa, saya tahu persis Bapak Ibu, orang Cirebon, orang yang hebat-hebat, orang luar biasa. Asal Bapak mau, pasti jauh lebih bisa. Itu. Nah di sini bisa Vietnam juga bersama istri saya senang sekali. Terus meluk saya, megang saya. Terus, nah ini kacamata bergaya pokoknya. Dulu nggak pernah ya, paling bertengkar aja. Tapi saya bisa aja sekamar di hotel itu sama istri saya. Istri saya juga baru waktu ke Vietnam aja baru tahu hotel. Ajak nginep, senang sekali istri saya. Terus hanya ini. Saya bisa dapatkan mobilnya, apapun yang leader Anda dapatkan, ya saya juga pasti dapatkan. Apapun yang leader Anda dapatkan, Bapak Ibu juga pasti dapatkan di bisnis ini. Yang penting Bapak Ibu jangan pernah lepas kepada leader Anda, tim Anda. Orang gagal di luaran Bapak Ibu terlalu banyak mendengarkan apa kata orang lain. Itu, lupa dengan tujuan hidupnya. Makanya Bapak Ibu kalau ingin sukses luar biasa, dengarkan leader Anda, tim Anda, yang membantu Anda, yang memapah Anda, yang peduli Anda untuk sehat, yang peduli dengan kesejahteraan Anda. Itu. Kenapa orang banyak sekali orang gagal di luaran? Karena 80% mendengarkan apa kata orang lain, lupa dengan tujuan hidupnya. Tapi di bisnis ini Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu ingin perubahan, pegang erat leader Anda, sponsor Anda, karena dia lebih peduli dengan kesehatan Anda dan kesejahteraan Anda. Nah, ini apa yang dia dapatkan, saya juga pasti dapatkan. Ini yang mengajak saya, beliau seorang satpam, dan itu upline saya, dia juga dapatkan mobil BMW-nya, dan saya juga dapatkan mobil Fortuner-nya. Ini pilihan istri saya. Pilihan istri saya yang mesen, jangan ambil sedan Pak, nah, ambil Fortuner warna putih aja. Saya ambil ini. Istri saya senang sekali. Itu wisuda diumumkan di Bandung, tapi di wisuda di Beijing. Nah ini istri saya senang sekali. Nah ini saya ajak istri saya di panggung. Istri saya waktu ajak di panggung Pak ya, di panggung internasional, istri saya terus menatap saya Pak, melihat saya. Kadang saya, ibu ini kok terus lihat bapak nih, saya nggak enak. Itu kesan yang tangkap Bapak Ibu ya gini ya. Memang dulu proses cari dia kan lama sekali ya, proses lama. Tapi yang saya tangkap waktu ini Pak ya, seolah-olah dia nggak salah pilih gitu loh. Gini. Nggak salah pilih. Hanya kan, memang saya berjuang untuk istri saya ya, ingin sekali membahagiakan. Tapi karena kondisi dulu, tapi dalam bisnis ini, walaupun istri saya negatif, suatu saat nanti saya ingin buktikan kepada istri saya ingin yang terbaik pada istri saya. Karena pada saat itu saya bisa tangkap istri saya dari gelagat istri saya sering dipegang. Saya nggak pernah istri saya masuk tangannya di sini Pak. Itu. Tapi istri saya pada saat itu terus masuk tangannya pegang saya. Kadang ngelihat saya tuh, ibu nih lihat-lihat terus. Nah, karena seperti itu. Itu yang saya tangkap, istri saya nggak salah pilih loh. Bangga kepada saya loh. Itu yang saya berikan Pak. Bahagian, bukan sekedar cinta aja. Maksud saya gantikan ini Pak. Mau enggak Bapak Ibu berjuang untuk istrinya dulu. Jangan hanya mengatakan cinta aja. Cinta, kasih bunga, sebentar aja layu. Tapi Bapak Ibu, ganti foto saya ini. Mau enggak berjuang untuk istri Anda? Mau enggak berjuang untuk suami Anda? Mau enggak berjuang kepada anak-anak Anda? Itu jauh lebih penting. Mungkin bisnis ini bukan untuk Anda, tapi jauh lebih penting untuk orang-orang yang Anda cintai. Ini saya senang sekali juga waktu sebagai New God Lion. Dan saya juga senang sekali langsung diumumkan
sebagai perahiat itu luar biasa bagi saya. Hanya kehidupan saya betul-betul berubah. Dulu yang tidak punya apa-apa sama sekali, sekarang sudah saya bisa membahagiakan anak saya bisa memuliakan anak saya, dan bisa istri saya senang sekali sama saya. Nah, kemana-mana terus saya ditelepon. Itu saya berikan kepada untuk istri saya. Sekali lagi, Anda tidak harus hebat untuk memulai, tetapi Anda harus memulai agar menjadi hebat. Itu jauh lebih penting. Dan salah jalankan usaha ini, Bapak Ibu, saran saya, temukan dulu alasannya untuk apa jalankan usaha ini. Kalau memang itu untuk istrinya, mau udah berjuang. Kalau memang untuk anaknya, berjuanglah Bapak Ibu. Tapi berjuang untuk sebuah impian yang jauh lebih baik. Nah ini, pastikan Bapak Ibu, temukan dulu alasannya untuk apa jalankan bisnis ini. Jangan sekedar hanya bergerak-bergeraknya Bapak Ibu tidak menemukan suatu tujuan. Itu yang penting, temukan dulu alasannya, untuk apa jalankan usaha ini. Mau enggak berjuang untuk orang-orang yang Anda cintai? Nah, saya jalankan usaha ini untuk anak saya, untuk keluarga saya. Saya tidak ingin mewariskan kemiskinan itu kepada anak dan cucu saya. Karena saya tahu persis miskin sudah jaminan penderitaan. Karena saya tahu persis saya pernah dihina, saya pernah diejek, saya pernah diusir di kampung saya. Saya nggak pernah dianggap. Nama saya sendiri nggak ada yang tahu. Saya cuma dikatakan moyo-moyo, orang oon, orang paling goblok di desa saya. Miskin itu menurut saya jaminan penderitaan Bapak Ibu. Saya di kampung saya memang nggak dianggap. Saya berjuang di usaha ini untuk anak saya, untuk istri saya ini. Saya dulu pernah memang nggak bisa menyekolahkan anak saya Bapak Ibu. Waktu itu kelas 4 SD, sekolah dasar. Anak saya ini terus minta les Bapak Ibu. Saya nggak kasih. Minta les saya nggak kasih anak saya Pak. Dulu Bapak pernah sekolah nggak les, lulus juga. Nah. Tapi anak saya terus, tiap anak saya les itu teman-temannya terus datang. Tiap teman-temannya les datang nyari anak saya. Karena anak saya yang minta ke saya, Pak, teman-teman Sinta semuanya les. Kenapa Sinta nggak les? Kalau ulangan teman-teman Sinta semua dapat nilai bagus. Ini ulangan Sinta cuma segini dapat karena Sinta sendiri nggak les. Itu anak saya memelas minta les Pak. Pada saat itu saya temukan Pak, punya prinsip suatu saya harus sukses. Sebelum saat anak saya tamat SD saya harus bintang 8 apapun yang terjadi. Seperti itu saya berjuang. Saya bekerja keras untuk anak saya. Biarpun di awal anak saya nangis. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk anak saya. Saya tahu persis anak itu memang dititipan Tuhan. Saya jalankan usaha ini untuk keluarga saya. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu mau berjuang untuk anak-anaknya. Saya tidak ingin mewariskan kemiskinan kepada anak cucu saya nantinya Bapak Ibu. Saya ingin memutus rantai kemiskinan itu. Saya ingin memberikan yang terbaik. Ini yang memotivasi, yang menguatkan saya Bapak Ibu. Saya tinggalkan anak saya. Saat ini anak saya senang sekali. Anak saya sering mengatakan, Bapak hebat bisa gini. Saya senang sekali. Apapun saya ingin mewujudkan, saya ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak saya. Dan alasan yang kedua ini untuk orang tua saya. Ini orang tua saya. Yang pertama sekali memotivasi saya Bapak Ibu. Keluarga semua tidak setuju menjalankan usaha ini. Cuma orang tua saya yang setuju. Karena apa ya? Bisnis ini diresmikan oleh Ibu Megawati. Bu, saya jalankan usaha ini Bu. Apa itu multi level? Ibu saya pertama nggak setuju. Tapi setelah lihatkan ini yang meresmikan di Indonesia Ibu Mega. Setelah saat itu Ibu saya, oh ini bagus kan. Kalau sampai Ibu Megawati yang meresmikan ini bagus. Kalau sampai ini diterima oleh Presiden ini bagus. Kalau ini Ibu setuju kamu jalankan usaha ini. Nah setiap pulang saya ditanya bintang sama orang tua saya. Setiap pulang ibu saya terus nanya peringkat. Sudah peringkat berapa sekarang? Sudah bintang berapa? Nah seperti itu kata ibu saya. Cuma ibu orang tua saya yang setuju jalankan usaha, yang terus ngasih motivasi. Nah singkat cerita Bapak Ibu ya, saya lagi kerja, saya ditelepon sama adik saya. Bud pulang Bud, ibu sakit, ibu sudah di rumah sakit. Saya kaget sekali, karena sebulannya saya tinggal masih sehat sekali. Terus saya mendadak pulang, saya meninggalkan kerja saya. Nah sampai di Bedugul saya ditelepon lagi sama adik saya. Bud cepat pulang Bud, ibu terus manggil-manggil kamu nih. Karena dari Bedugul itu saya langsung ngebut pulang, langsung ke rumah sakit Tentara Singaraja. Nah sampai di Singaraja itu ibu saya sudah parau suaranya. Saya sudah bilang datang, ibu saya tuh pegang-pegang kepala saya Pak. Suaranya udah parau dan udah nggak ngelihat. Di sana banyak sekali pesan ibu saya. Beliau mengatakan, kamu jangan pernah bertengkar sama keluarga. Kamu jangan bertengkar sama saudara. Kamu tidak punya apa-apa. Apa kamu pertengkarin? Akur-akur kamu bersaudara. Yang anehnya, bikin aneh lagi Bapak Ibu. Ibu saya tuh kok sempat-sempatnya nanya tentang bisnis saya Bapak Ibu. Kamu masih jalankan bisnis janji? Dia bilang. Masih Bu. Sudah bintang berapa sekarang? Saya sudah bilang waktu itu bintang 4. Ya terus kamu jalankan usaha ini nih. Siapa tahu lewat bisnis ini, usaha ini kamu bisa menyekolahkan anakmu.
ingat nanti kalau kamu sukses, ingat kakakmu, ingat adikmu. Nanti ibu yang mendoakan dari sana. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ibu saya langsung meninggal. Saya jalankan usaha ini untuk orang tua. Untuk pesan orang tua saya Bapak Ibu. Itu alasannya kedua yang menguatkan saya. Saya nggak peduli, dihina, diejek, saya nggak peduli. Saya harus sukses demi pesan orang tua saya. Mungkin saat ini orang tua saya banget bahagia sekali. Saya sudah memiliki banyak, saya bisa bahagiakan banyak orang. Mungkin kalau orang tua saya masih Bapak Ibu ya, mungkin beliau sangat senang sekali. Tapi saat ini saya percaya dan yakin orang tua saya di sana masih juga senang sekali melihat saya. Melihat adik saya juga dapat mobil Bapak Ibu. Saya berjuang untuk pesan orang tua. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu, mau nggak berjuang untuk orang-orang yang Bapak Ibu cintai? Mau nggak Bapak Ibu berjuang untuk istri Anda, suami Anda, orang tua Anda yang pernah melahirkan Anda Bapak Ibu? Ini luar biasa Pak. Pengorbanan orang tua itu nggak ada batasnya. Nyawa pun Bapak Ibu pakai itu nggak bakal selesai. Orang tua ini adalah bagi saya yang memberikan yang terbaik. Perjuangan dari seorang ibu Bapak Ibu ya, dari mengandung Bapak Ibu ya, dan melahirkan itu bertaruh nyawa Bapak Ibu. Nah setelah Anda lahir Bapak Ibu, setelah kita ada lahir, dia mau menyekolahkan kita di sekolah yang terbaik, memberikan mainan yang terbaik, disekolahkan yang terbaik, digendong kemana-mana, diberikan susu yang terbaik, disekolahkan. Nah, setelah Bapak Ibu besar, apa yang sudah Bapak Ibu berikan kepada orang tua Anda? Apa hanya sekedar hanya minta dan minta terus, sedangkan Anda tidak pernah memberi apapun kepada orang tua Anda? Apakah itu namanya wujud bakti seorang anak Bapak Ibu? Mau berjuang untuk orang tuanya? Mungkin Bapak Ibu masih bagus nasibnya, masih orang tuanya masih ada. Masih ada orang tuanya Bapak Ibu. Mau berjuang keras diusahain untuk orang-orang yang Bapak Ibu cintai. Apa yang sudah Anda berikan kepada orang tua Anda? Apakah sudah puas dengan apa yang Anda dapatkan saat ini? Sekali lagi Bapak Ibu, mau berjuang keras diusahain untuk orang-orang yang Anda cintai. Saya mohon kepada Bapak Ibu untuk berdiri. Katakan pada diri Anda. Katakan pada diri Anda, saya pasti bisa. Katakan kepada diri Anda, saya bisa, saya pasti bisa. 3 kali Bapak. Sekali lagi, katakan kepada diri Anda, berjanjilah kepada diri Anda bahwa katakan pada diri Anda, saya pasti bisa. 1, 2, 3. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Terima kasih sudah mendengar.